Berarti ini nama modernnya mungkin ya, inklusif. Ya, pendidikan inklusif. Bukan. Ah iya. Fokus. Perkenalkan Bu, nama saya Rahwida Hasana. Saya Zulfa Maharani. Dan saya Hikmatul Nazila. Saya Ibu Yusni. Kami dari Universitas Riau, Pendidikan Masyarakat. Tujuan kami bertemu dengan Ibu itu untuk mewawancara Ibu, apakah Ibu tahu tentang pendidikan inklusif. Izin ya Bu, apakah Ibu tahu apa itu pendidikan inklusif? Sebenarnya saya juga sih kurang tahu apa maksud inklusif itu. Nah, pendidikan inklusif itu adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang yang berbeda serta kondisi yang berbeda. Jadi, pendidikan inklusif ini juga bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Pendidikan khusus ini akan menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus bersama dengan siswa didik umumnya di dalam suatu kelas, sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan inklusif ini dapat mengembangkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah biasa kayak sekolah negeri, sekolah ya biasa untuk siswa yang normal. Itu tuh sekarang dari pemerintah udah ada program anak ABK tuh juga Bisa masuk. Iya, masuk di situ. Jujur awal dulu pernah juga saya masukkan anak ke situ. Cuman saya ragu karena saya lihat kondisi anak saya itu seperti itu. Apalagi dia kan suka beraktif, dia tidak mau duduk di satu tempat dan mengikut arahan guru pendidik. Jadi karena timbul rasa was-was tadi, makanya saya nggak jadi menaruh anak saya sekolah di situ. Berarti belum jadi dimasukkan gitu ya. Udah didaftarkan, Udah cuman didaftarkan. saya nggak mengantar ke sekolah. Oh gitu. Berarti belum ikut proses. Belum, belajar mengajar belum. Berarti tadi rasa was-was tadi itu ya. Karena melihat kondisi anak seperti itu, apalagi kan dia bergaul sama anak-anak yang rame lah dalam satu kelas itu. Maklumlah kalau sekolah normal kan siswanya paling sedikit itu kan 20 orang. Sementara anak saya ini tidak memungkinkan rasanya bergabung di anak yang sebanyak itu. Itu kira-kira itu sekolah di mana? Kalau Oh, boleh tahu. dulu waktu itu tuh saya kan masih di Lombok, jadi saya mendaftarkannya di Lombok. Oh, Pindahkan ke Sumatera sini, ya kita hubungilah guru yang berwenang di sana untuk memindahkannya ke Sumatera sini. Apakah menurut Ibu anak ABK itu bisa digabungkan dengan apa namanya? dengan reguler. Ya, menurut Ibu. Kalau menurut saya sih sangat susah, soalnya terutama dari tenaga pendidiknya, contohnya ibu gurunya kan. Sementara anak yang berkebutuhan khusus ini mereka tidak bisa digabungkan dengan begitu banyak siswa di dalam satu kelas. Jadi menurut Ibu itu sendiri tidak bisa digabungkan. Kalau menurut saya sih siapa tahu mungkin penerobosan ke depannya mungkin bisa jadi, tapi kalau penilaian sampai saat ini saya rasa susah. Nah, Bu, setelah dijelaskan, apakah Ibu setuju dengan adanya program pendidikan inklusi ini? Kalau dibilang setuju sih, kalau demi kemajuan anak itu pasti semua orang tua juga pasti mendukung kalau memang ingin anaknya maju. Cuman yang tergantung lagi posisi tempatnya itu. Seperti biasanya kan anak-anak yang seperti berkebutuhan khusus ini kan memang butuh tenaga ekstra lah bagi tenaga pendidik untuk mengatasi anak-anak seperti itu. Saya melihat sendiri waktu kemarin saya kan sempat tinggal di tempat anak saya sekolah itu selama 2 minggu. Kalau di tempat anak saya itu saya perhatikan di situ sebenarnya siswanya bukan khusus anak yang berkebutuhan khusus. Di situ ada juga gabungan misalnya korban orang tua yang kurang harmonis. Jadi anak ini tertekan. Ada juga yang bersekolah di situ. Bukan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus saja. Jadi kalau soal untuk mereka diasingkan itu saya perhatikan karena sekolah tempat anak saya ini kan negeri. Banyak kok kunjungan-kunjungan yang datang ke situ seperti kayak kemarin waktu ke itu ada dari Universitas Pertanian, tapi diajarkan mengolah tanaman menggunakan hidroponik. Istilahnya mereka tuh diajari
supaya mandiri ke depannya dan tidak merasa disisihkan dari masyarakat. Apa tanya terkait pendidikan inklusif? Oh, pertanyaan udah habis ya? Tuh aku aja yang bicara deh tadi. Bicaralah kalian. Ya pertanyaannya udah habis anjir. Memang di sekitar di Pekanbaru, terutama di Pekanbaru gitu kan udah mulai lah kan kayak di SMA 4. Cuman ya gitu, karena tenaga pendidiknya yang kurang. Yang saya lihat sih di kemarin sih ada anak-anak kan, kebanyakan anak-anak itu apabila mereka banyak juga yang anak-anak itu mereka udah sekolah di tempat sini kan, di setiap daerah di tempat kita di sini kan ada SLB-nya masing-masing. Cuman kadang anak itu sendiri merasa kurang cocok di situ, banyak juga yang pindah. Ada yang udah setingkatan SMP gitu kan, ada yang pindah. Istilahnya mereka mencari yang, terutama orang tua juga lah, pasti dia mencari yang nyaman untuk anaknya. Apalagi anak seperti itu. Soalnya kan kalau misalnya di sekolah reguler kan itu otomatis harganya juga lebih terjangkau gitu kan. Kalau SLB kan biasanya karena fasilitasnya bagus, jadi kan juga harga sekolahnya lumayan. Tergantung juga, kalau yang swasta mungkin ya mahal, tapi ada juga kan yang negeri, kayak di Pekanbaru ini kan ada itu di Kulim. Di Kulim ada itu yang negeri. Saya kemarin sempat juga daftarkan anak saya ke situ. Cuman anak saya nggak terima di asrama, saya mintakannya di asrama supaya saya bisa bekerja mencarikan biaya. Tapi pihak asrama menolak, alasan katanya anak saya ini hiperaktif, masih aktif. Dia menyarankan saya untuk di terapi. Kalau soal terapi saya nggak perlu diajar kalau saya ada biaya. Saya tahu juga lah kan. Tuh, jadi saya nggak jadi sekolah waktu itu di Kulim sini. Kalau di asrama itu dibayar apa? Biaya makannya istilahnya kayak ya anak saya dia belum bisa mencuci pakaian dia. Oh, diupahkanlah mencucinya, Laundry gitu. nah, ya laundry. Tapi kalau soal melayani diri, mandi, makan, pakai baju itu kita anak tuh harus belajar mandiri sendiri. Persyaratannya itu juga harus bisa mandi sendiri dan pakai baju sendiri kalau masuk ke situ. Dan alhamdulillah anak ibu bisa. Ya alhamdulillah sih selama kemarin sebelum masuk sekolah kan di rumah diajar juga mandi sendiri, pakaian, makan. Setelah saya tidak jadi masukkan di sini, setahun lebih setahun anak saya tuh nggak sekolah. Makanya baru ketemu yang di Sumbar sana. Nah, soalnya kan ada juga orang tua dari murid yang bukan anak ABK, ada yang reguler tuh kan nggak kurang setuju juga kalau misal dalam pembelajaran tuh ada dicampur. Ya, pasti banyak juga yang nggak setuju karena mereka berpikir nanti anak tuh digabungkan sama kayak anak itu disamakan. Jadi anak-anak yang ABK ini sendiri, anak-anak yang yang berkebutuhan khusus ini pun kadang mereka tuh merasa nggak nyaman juga apabila digabung karena mereka kan punya dunia mereka sendiri juga. Nah, tapi nggak tahulah ke depannya seperti apa. Cuman saya melihat sekarang di tempat anak saya ini alhamdulillah kemajuannya banyak. Seperti kemarin gurunya bilang dia tantrumnya udah kurang. Biasa kan dia kalau yang keinginan dia nggak terturuti dia pasti tantrum. Nah, sekarang gurunya bilang alhamdulillah berkurang udah. Apakah makcik setuju atau tidak setuju anak ABK ini dicampurkan dengan anak reguler? Ya, kalau menurut pendapat saya sih, karena saya melihat kondisi anak saya kurang setuju. Kalau untuk kondisi anak saya lah, tidak tahu lah orang-orang tua yang lain. Kalau saya karena itu tadi saya sudah mengatakan ya bahwa anak saya lebih mungkin nyaman berada di sekolah berkebutuhan khusus. Karena dari pengalaman sendiri juga ya Maci. Oke. Canda sih. Bye-bye. Dari wawancara kemarin bahwasanya ibu tersebut telah memasukkan anaknya ke sekolah negeri tetapi tidak diterima oleh pihak sekolah dan ibu tersebut merasa was-was dikarenakan kondisi anaknya yang super aktif. Ibu tersebut tidak setuju atas anak ABK digabungkan oleh yang tidak ABK karena anak ABK perlu bimbingan dan perhatian khusus sementara anak ibu tersebut super aktif dan butuh perhatian yang lebih. Oke, cukup sekian dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.